Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Imade Agus Biliarta, nomor absen 9 dari kelas 11 IPA 2. Sekarang saya akan menceritakan mengenai proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proses proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu dan dibentuknya PPU-PKI dan PPKI. Yang kedua peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga proses dirumuskannya teks proklamasi. Dan yang terakhir peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kekalahan Jepang kepada sekutu di Perang Dunia Kedua ditandai setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Akibatnya Jepang mengalami kehancuran karena Hiroshima merupakan tempat berkumpulnya tentara Jepang sekaligus pusat pemberangkatan kapal-kapal perang Jepang. Nah, karena Jepang semakin terpojok, Jepang akhirnya mengeluarkan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Janji tersebut sengaja dikeluarkan oleh Jepang untuk meredam keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Perdana Menteri Koiso kemudian membuktikan janjinya dengan memperbolehkan bangsa Indonesia mengibarkan bendera merah putih di kantor-kantor pemerintahan, tapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Lalu Jepang mewujudkan janji kemerdekaan bangsa Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat dengan BPU-PKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPU-PKI ini diketuai oleh Dr. Rajitman Widyodiningrat. BPU-PKI melakukan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama ini menghasilkan rumusan negara Indonesia atau Pancasila yang dikemukakan oleh Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, BPU-PKI menindaklanjuti sidang pertama, kemudian dibentuklah Panitia 9 yang memiliki tugas mematangkan konsep Pancasila yang sudah dirancang pada sidang pertama BPU-PKI. Hasil kerja dari Panitia 9 ini kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sidang kedua PPU-PKI dilaksanakan pada tanggal 10-14 Juli 1945. Sidang kedua ini menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar lengkap dengan pembukaannya. Setelah Jepang menganggap tugas PPU-PKI selesai, Jepang pun membubarkan badan tersebut. Jepang kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Panitia PPKI beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Soekarno. Tugas PPKI pada saat itu adalah melanjutkan tugas BPU-PKI menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat pada Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Jenderal Terauchi juga menegaskan kalau Jepang akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Setelah bertemu Jenderal Terauchi, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman pun kembali ke Indonesia. Jepang secara resmi menyerah pada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 yang diumumkan secara langsung oleh Kaisar Hirohito yang ditampilkan di radio nasional. Para pemuda seperti Amir Syarifuddin, Sultan Syahrir berpendapat kalau kekalahan Jepang ini merupakan kesempatan untuk Indonesia mempercepat kemerdekaannya. Mereka berpikir kalau Jepang sudah menyerah pada sekutu, itu artinya Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, kemerdekaan Indonesia harus cepat-cepat diproklamasikan. Syahrir sebagai perwakilan golongan muda langsung menemui Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendesak mereka segera
melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata Soekarno dan Muhammad Hatta menolak karena mereka ingin mengecek kebenaran informasi kekalahan Jepang terlebih dahulu. Selain itu, mereka juga berpendapat kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dulu dengan PPKI. Tentu saja golongan muda menolak pendapat Soekarno dan Muhammad Hatta karena mereka ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri, bukan melalui PPKI yang merupakan lembaga bentukan Jepang. Golongan muda tetap bersikeras memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selambat-lambatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, dan Darwis pergi ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun ternyata Soekarno justru marah besar pada mereka. Karena perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda ini, maka golongan muda sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta keluar kota. Tujuan rencana penculikan ini adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan mempercepat proklamasi kemerdekaan. Golongan muda pada saat itu memilih Rengas Dengklok di Karawang sebagai tempat penculikan tersebut. Mereka memilih Rengas Dengklok karena tempat itu berada tidak jauh dari Jakarta dan keamanannya juga terjamin oleh tentara peta. Soekarno pun setuju untuk ikut golongan muda dengan syarat Fatmawati, Guntur, dan Muhammad Hatta juga ikut. Syarat dari Soekarno tersebut disetujui oleh golongan muda dan akhirnya rombongan tersebut berangkat pada tanggal 16 Agustus 1945. Ahmad Subarjo dari golongan tua yang waktu itu mencari keberadaan Soekarno dan Hatta pun berangkat ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Akhirnya Ahmad Subarjo berjanji dengan jaminan nyawanya ke golongan muda kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, lambatnya pada pukul 12 siang. Dengan jaminan tersebut, akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dilepaskan oleh golongan muda. Dan sore harinya rombongan tersebut kembali ke Jakarta untuk segera merumuskan naskah proklamasi. Setelah tiba di Jakarta, Soekarno dan rombongannya segera melakukan pertemuan untuk membahas persiapan proklamasi kemerdekaan. Pertemuan itu dilakukan di kediaman Laksamana Maeda, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Di sana, Soekarno, Muhammad Hatta, Sukarni, Ahmad Subarjo, Mbah Diro, dan B.M. Diah melakukan rapat untuk menentukan isi teks proklamasi. Setelah disepakati mengenai isi teks proklamasi, kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta yang menjadi wakil bangsa Indonesia. Sebab mereka berdua memiliki pengaruh yang besar bagi rakyat Indonesia. Setelah itu, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Dari awal rapat yang dimulai sejak dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya teks proklamasi itu dapat diselesaikan pada pukul 4 pagi. Pembacaan teks proklamasi dilakukan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan No. 56 Jakarta, pada pukul 10 pagi. Para tokoh perjuangan serta rakyat Indonesia berkumpul untuk menyaksikan teks proklamasi dibacakan dan melihat pengibaran bendera merah putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Setelah Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi, bendera Sang Saka Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati juga dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendra di Ningrat. Saat pengibaran bendera, para hadirin datang pun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia pun akhirnya dinyatakan telah merdeka dari penjajahan dengan perjuangan tak kenal menyerah dari para pahlawan. Meskipun banyak menghadapi kendala dan argumen, akhirnya para tokoh ini bisa mempersatukan diri karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu ingin merdeka.